Halo semuanya, selamat datang lagi di channel YouTube Autumn Tabibito. Di video hari ini aku akan ceritain apa yang perlu kalian lakukan kalau kalian hamil di Jepang. Kebayang pertama kali hamil di negeri orang, di Jepang, pasti kalian bingung kan? Apa aja yang harus dilakukan, prosedur apa yang harus kalian lakukan. Nah, aku akan ceritain di video hari ini ya. Oke, langkah pertama adalah tentunya kalian harus tes kehamilan kalian dengan tes pack terlebih dahulu. Jadi kalau kalian sudah merasakan adanya gejala-gejala tanda kehamilan, misalnya menstruasi terlambat seminggu, kalian bisa pergi ke apotek atau ke drugstore beli tes pack. Nah, bahasa Jepangnya itu adalah Ninshin Kensayaku atau Ninshin Hantei Testo. Untuk harganya itu nggak terlalu mahal, di kisaran 400 yen sampai 2000 yen. Itu tergantung mereknya sih mungkin. Nah, kalau kalian ada tes pack dan hasilnya positif, kalian udah boleh mulai cari dokter objin atau dokter kehamilan. Yang kedua adalah cek ke dokter objin atau kehamilan. Kalau kalian udah tes packnya positif, kalian bisa pergi ke rumah sakit atau ke klinik untuk periksa ke dokter objin. Pertama kali dokternya tentunya akan memastikan apakah kalian benar-benar hamil. Kalau benar hamil, maka kalian akan diminta datang lagi beberapa minggu setelahnya untuk check up. Itu tuh kalau nggak salah 2 minggu setelah check up yang pertama. Yang ketiga adalah kalian harus lapor ke City Hall atau ke Kuyakusho atau Shiyakusho. Di pemeriksaan yang kedua atau itu sekitar 2 minggu setelah pemeriksaan pertama, kami diminta oleh suster di rumah sakit untuk laporkan kehamilan ke City Hall tempat kalian tinggal ya. Jadi setiap kehamilan di Jepang itu tuh wajib dilaporkan ke City Hall. Tentunya supaya kalian bisa dapat subsidi biaya check up kehamilan dan subsidi biaya melahirkan dari pemerintah. Selain itu kalian juga bakal dapat banyak hal atau banyak barang. Yang pertama itu bisa dapat Boshi Kenko Techo atau buku pegangan kesehatan ibu dan anak. Kemudian dapat gantungan maternity mark. Kemudian dapat buku-buku tentang kehamilan. Lalu ada juga dapat voucher untuk belanja keperluan bayi. Dan masih banyak hal lainnya. Itu akan aku bahas di video berikutnya ya. Yang keempat adalah kontrol atau check up berkala di rumah sakit atau klinik. Nah, kalau di Jepang sendiri, biasanya trimester pertama itu kalian kan diminta datang check up 2 minggu sekali. Untuk trimester kedua itu tuh sebulan sekali. Untuk trimester terakhir itu tuh 2 minggu sekali. Tapi untuk bulan yang terakhir itu akan diminta datang seminggu sekali untuk check up-nya. Kalau di rumah sakit aku, biasanya kita setiap selesai check up, kita langsung bikin appointment, langsung bikin janji untuk check up yang berikutnya. Kalau untuk biaya check up-nya berapa, nanti aku akan bahas di video lainnya ya. Yang kelima, reservasi rumah sakit atau klinik untuk tempat kalian melahirkan. Nah, kalau untuk melahirkan di Jepang itu tuh kalian perlu melakukan reservasi tempat terlebih dahulu. Nah, sepas itu tuh aku sempat baca-baca di Google, banyak yang bilang kalau begitu udah dapet si buku pegang kesehatan itu tuh kalian udah bisa reservasi rumah sakitnya. Tapi kalau untuk kasus aku, di rumah sakit aku itu belum bisa. Mereka ada persyaratan untuk kehamilan di atas 20 minggu baru boleh melakukan reservasi untuk melahirkan. Jadi kalian bisa pastikan ke rumah sakit atau klinik kalian kapan bisa mulai reservasi untuk tempat melahirkan. Sebelum reservasi itu sebenarnya kalian masih bisa ganti dokter atau ganti rumah sakit untuk konsultasinya. Kalau untuk aku pribadi, faktor-faktor apa yang mempengaruhi aku dan memilih rumah sakit untuk melahirkan? Yang pertama tuh tentunya kenyamanan konsultasi dengan dokternya. Yang kedua itu jarak dari rumah ke rumah sakit seberapa jauh, jangan terlalu jauh. Yang ketiga itu untuk dia melahirkannya itu berapa. Yang keempat itu apakah dia ada support bahasa asing atau tidak. Sebenarnya ada sih rumah sakit yang bisa bahasa Inggris, tapi biasanya harga itu jauh lebih mahal dibandingkan rumah sakit yang biasa, yang lokal. Nah, kebetulan rumah sakit aku sih dia ada nyediain tab penerjemah gitu. Jadi kalau misalnya ke rumah sakit dan nggak ada yang bisa bantu translate, kita bisa nyewa si tab penerjemah tersebut. Kemudian terakhir itu ya faktor lainnya kayak kebersihan rumah sakit, fasilitas rumah sakit, dan lain-lain. Oke, sekian untuk hal-hal utama yang perlu kalian urus ketika kalian tahu kalian hamil di Jepang. Mungkin kayak ribet ya, banyak banget yang harus diurus, harus ke City Hall, harus ke rumah sakit, harus reservasi. Ya, tapi benefitnya juga banyak sih dari City Hall, dari pemerintah juga banyak subsidi gitu. Semoga video ini bisa membantu kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!